semangat untuk belajar bersama. Semoga melalui kebersamaan ini kita semakin mengenal dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tema katekese kita hari ini, aku tumbuh dan berkembang. Tujuan katekese ini, tujuan umum agar peserta dapat memahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan mereka adalah anugerah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai dengan katekese ini, saya mengajak teman-teman untuk kita membuka katekese ini dengan lagu pembuka. Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, manis benar di dewan segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku, dan bila aku mati diucap bibirku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk berkumpul dan mendalami iman bersama-sama. Berkatilah kami agar kami dapat memahami bagaimana kami tumbuh dan berkembang sebagai anugerah dari-Mu. Bimbinglah kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi gereja dan masyarakat. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memasuki katekese yang lebih penting, saya mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan pertanyaan pemantik. Apa langkah kecil yang bisa kalian lakukan agar semakin bertumbuh? Sebagai pribadi dan sebagai orang beriman. Saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama melihat sabda Tuhan pada Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Mari kita bersama-sama membaca. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?"
Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, di sini saya akan menjelaskan secara singkat teks kitab suci yang telah kita baca bersama-sama. Menegaskan ajakan Yesus agar kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Yesus mengingatkan agar hati kita tidak terlena kesenangan duniawi atau kekhawatiran hidup. Penekanan pesan inti Injil, Yesus menekankan agar kita tidak terlena oleh kesenangan dan kesibukan dunia, melainkan hidup dalam doa dan kesepihan agar tetap teguh dan siap menghadapi kedatangan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kalian untuk hening sejenak, mendalami Injil yang telah kita baca, untuk menseringkan pengalaman hidupnya sesuai bacaan tersebut. Masuk di Stipas itu tanggal 18 Agustus 2025. Jadi saya dengan sepung teman 2 orang, teman SMA 2 orang. Jadi saya dengan sepung teman itu saya pikirnya ospek di sini itu hanya dengan kakak mereka cerita, tanya-tanya paroki dari mana. Jadi sepung kawan 2 orang itu keluar karena tidak bertahan di sini, karena ospek di sini ini terlalu keras. Jadi waktu ospek hari kedua itu sepung kawan yang satu itu lari pulang. Jadi habis itu yang satunya lagi hari ketiga baru pulang karena tidak bertahan di sini. Jadi sekian cerita saya. Terima kasih. Saya tanggapi sharing dari Kakak Lia. Memang di sini kita baru masuk awal itu, kita pikir di sini itu memang ospeknya baik, kita duduk cerita, tapi tidak. Kita itu bukan kekerasan, tapi itu mereka ajar kita supaya kita disiplin waktu, pokoknya kita tertib dengan segala sesuatu yang nanti akan menjadi bekal di masa depan kita. Jadi tidak usah pikir yang lain-lain, jalani dengan hati, nanti semua berjalan dengan baik. Jangan ikut teman-teman yang lain yang di sini kita dipung ospek malam ini terlalu keras, jadi biar bisa keluar harus bertahan. Di sini memang ajar kita untuk disiplin waktu, terus tertib, cara menghormati orang itu bagaimana. Jadi kita di sini itu kakak dong ajar kita untuk baik, supaya nanti sebentar kita keluar di luar, kita ini jalani yang sesuai dengan yang sudah diajarkan kita di dalam sini, supaya orang tahu lah, oh itu guru agama itu begini. Jadi harus bertahan. Ini pasti kamu semua penutupan malam juga. Harus bertahan. Tertib itu adalah salah satu yang paling disenang oleh Romo Ketua. Jangan terlalu cengeng, itu tidak penting. Nanti cengeng itu yang semester 1, semester 2 ke atas itu tidak lagi. Jadi saya sarankan kasih adik dong, tetap bertahan, jalani dengan hati yang baik. Jadi
ikuti saja perkembangan di STP sampai semester-semester berikut. Mungkin dari teman-teman lain ada sharing. Setelah kita men-sharing bersama tentang pengalaman hidup kita, saya mengajak teman-teman sekalian untuk kita bersama-sama membuat aksi nyata. Mungkin dari teman-teman ada berpikir untuk kita bersihkan apakah di pos saja, nanti kita bersama-sama kerja di pos kita masing-masing saja. Saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan dan men-sharing kasih Tuhan, marilah kita meneguhkan iman kita dengan berdoa bersama-sama. Aku percaya. Bapa, kami bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami agar mampu bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga dalam setiap tahap kehidupan kami semakin mengenal dan mengandalkan Tuhan. Marilah kita mohon Kese ini sebelum kita bubar dari tempat ini, saya mengajak teman-teman untuk berkenan memberikan evaluasi atau masukan dan saran teman-teman atas kekurangan atau kelebihan saya berkata